Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul The K2. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini disutradarai oleh Kwak Jung-won, diperankan oleh Ji Chang-wook sebagai Kim Jae-ha atau K2, M Yoon-ah sebagai Go-ana, Song Yeon-ah sebagai Choi Yo-jin, dan Jo Sung-ha sebagai Jae Se-jun. Mereka adalah pemeran utama dari drama ini. Film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara bayaran yang menjadi buron karena sebuah kasus. Kemudian dia harus menjadi seorang pengawal dan akan membalaskan dendamnya karena kekasihnya yang telah mereka habisi. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat seorang anak kecil dibawa ke sebuah gereja dan ditinggalkan begitu saja oleh orang itu. Kemudian dirinya dibawa oleh para biarawati. Hal ini membuat dirinya bersedih. Saat sudah dewasa, dirinya mencoba kabur dari tempat itu dengan berjalan kaki. Dirinya berhasil sampai ke kota dan terus berlari. Perempuan itu bernama Go-ana. Di tempat lain ada seorang pria yang terbangun dari tidurnya karena merasakan kesakitan pada tubuhnya. Kemudian dirinya pergi dari tempat itu dan berjalan seolah menghindari CCTV yang ada di setiap sudut kota itu. Lelaki itu bernama Jae-ha. Saat malam tiba, Go-ana bertabrakan dengan Jae-ha. Kemudian Go-ana meminta tolong untuk diselamatkan karena ada orang jahat yang sedang mengejarnya. Namun Jae-ha bersikap acuh karena dia takut ketahuan. Kemudian Go-ana kabur lagi karena orang yang mengejarnya sudah dekat. Saat itu dirinya ketahuan dan dipaksa untuk dibawa. Namun Jae-ha datang dan membantu Go-ana. Kemudian Jae-ha bertarung dengan orang yang mengejar Go-ana. Saat Jae-ha berhasil mengalahkannya, kemudian melihat identitas dari pria itu yang diketahui bahwa pria itu ternyata seorang anggota polisi. Kemudian Jae-ha kabur dari tempat itu. Kemudian bertemu dengan Go-ana lagi dan Go-ana memohon kepada Jae-ha untuk membantunya kembali ke Korea untuk bertemu dengan ayahnya. Namun Jae-ha menolak karena dirinya juga sedang dalam banyak masalah. Namun Go-ana tetap bersikeras membujuk Jae-ha supaya percaya kepada dirinya. Kemudian ada dua orang polisi datang dan Jae-ha pun bertarung melawan kedua polisi itu dan dimenangkan oleh Jae-ha. Ternyata saat di luar Jae-ha melihat Go-ana sudah tertangkap lagi dan meminta tolong kepada Jae-ha. Namun Jae-ha disuruh pergi oleh polisi yang menangkap Go-ana. Dan Jae-ha pun pergi menggunakan taksi ke bandara. Di situ Go-ana menangis karena tidak diselamatkan oleh Jae-ha. 6 bulan kemudian, Jae-ha sedang menikmati hidupnya dengan santai.
Saat malam hari, JH bekerja untuk membenarkan sebuah spanduk yang terlipat. Namun sampai di gedungnya malah dirinya tidak boleh masuk oleh penjaga. Namun ada nenek cleaning service yang membantu untuk JH tetap bisa bekerja. 달러 여기 왔던 사람 맞아. 그래도 안 됩니다. 신문 사무장님도 사모님한테 Dan JH pun diperbolehkan, namun tetap dikawal salah satu penjaga gedung itu. Kemudian saat sudah di atas, JH mulai beraksi membenarkan banner itu. Saat itu sekelompok penyusup memasuki gedung dan mengajar para penjaga. JH yang sedang membereskan banner melihat sebuah adegan panas calon presiden, yaitu Jang Se-jun dengan selingkuhannya. Namun saat Se-jun akan kabur, ternyata dirinya pingsan karena terkena obat tidur. Di tempat lain, di gedung itu terjadi pertarungan antara pengawal dan para penyusup. Namun JH melihat nenek yang membantunya dipukul oleh penyusup. Hal ini membuat JH emosi dan berusaha untuk memasuki gedung itu dengan cara memecahkan kaca gedung. Namun sangat susah. Kemudian dengan bantuan sebuah obeng, JH pun berhasil memecahkan kaca itu dan memasuki gedung tersebut. Saat itu JH langsung mengajar para penyusup dan membantu nenek itu. Namun para penyusup lain datang dan membuat keributan dengan JH. Baku hantam yang sangat seru pun tersaji dengan JH melawan para penyusup. Kemudian para penyusup kabur dan JH pun membantu nenek itu. Saat para pengawal itu datang dan JH menyuruh untuk memanggilkan ambulan. 상황실 배실 문 락을 해제. Di tempat lain, istri dari Se-jun yaitu Yoo-jin sedang diwawancarai di sebuah acara televisi. Saat itu ada pertanyaan yang memojokkan dirinya yang berasal dari presenter itu. Namun Yoo-jin tetap bersikap tenang dengan menjawab semua pertanyaan itu. 죄송합니다. 제가 사랑하는 사람에게 Kembali ke gedung tadi. Kini nenek itu dibawa ambulan dan JH kembali ke rumahnya. Di tempat kejadian, di sini pimpinan pengawal itu sedang menginterogasi anak buahnya tentang kejadian tadi. Saat pulang, Se-jun menelpon istrinya dan meminta tolong untuk mengurus tukang spanduk karena melihat wajah Se-jun saat itu. Kemudian Yoo-jin menyanggupinya. Saat itu Yoo-jin menelpon pimpinan JSS dan menyuruh untuk mengurus tukang spanduk. 사모님 그게 그런 게 아니고 예 죄송합니다 예 편히 쉬십시오. Di tempat JH, dirinya sedang bersiap untuk pergi dari rumahnya. Kemudian kepala Jo sedang mengecek CCTV yang ada di situ dan dirinya mengetahui siapa itu. Di tempat JH, pasukan dari JSS sedang mengepung rumah JH. Kembali ke ruangan pimpinan JSS, dirinya kedatangan kepala Jo dan meminta untuk menarik pasukan yang sedang menyerang rumah JH. Di sini kepala Jo menjelaskan jika orang itu adalah orang yang dilatih dirinya secara langsung dalam pasukan khusus. Namun pimpinan JSS tidak menggubris peringatan dari kepala Jo dan malah memarahinya. Lalu kepala Jo marah dengan hal itu, lalu dirinya pergi. Di tempat JH, dirinya sedang bertarung. Dengan para pengawal JSS yang ingin menangkapnya. Di sini dengan mudah JH melumpuhkan para pengawal dari JSS. Setelah mengalahkan semuanya, JH pun pergi dari rumah itu dan membuang HP-nya. Saat itu kepala Jo sudah datang di rumah JH.
dan melihat semua anggotanya tidak ada yang meninggal. 실장님 다행이라뇨. Di tempat lain, Gohana kabur lagi dari tempatnya. Dan saat akan menyeberang, dirinya akan tertabrak oleh sebuah mobil. Tetapi sorot lampu dari lampu mobil itu mengingatkan Gohana pada masa kecil yang membuat dirinya trauma. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.